Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Mailani Mulyana Endarti dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Lokal 1. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan dengan tema perkembangan sosial, emosional, dan moral. Yang pertama ada teori ekologi Brun-Fulbener. Jadi teori ekologi yang dikembangkan oleh Yuri Brun-Fulbener pada tahun 1917 sampai 2005 berfokus kepada konteks sosial yang dimana anak-anak hidup dengan orang-orang yang mempengaruhi perkembangan mereka. Teori ini telah mengidentifikasi 5 sistem lingkungan yang berkisar dari interaksi interpersonal yang dekat hingga pengaruh budaya yang luas. Jadi, kelima sistem tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Yang pertama ada mikrosistem. Individu telah menghabiskan banyak waktu seperti keluarga, teman sebaya, sekolah, dan lingkungan sekitar siswa. Jadi, individu ini berinteraksi langsung dengan orang tua, guru, teman sebaya, dan orang lain. Bagi Brun-Fulbener, siswa ini bukanlah penerima pengalaman yang pasif, tetapi seseorang yang berinteraksi secara timbal balik dengan orang lain dan membantu membangun mikrosistem. Yang kedua ada mesosistem, melibatkan hubungan antara mikrosistem. Contohnya ini adalah hubungan antara pengalaman keluarga dan pengalaman sekolah, dan antara keluarga dan teman sebaya. Yang ketiga ada ekosistem, bekerja ketika pengalaman-pengalaman di lingkungan lain, yang dimana anak ini tidak memiliki peran aktif mempengaruhi apa yang dialami dan siswa lain dan guru dalam konteks langsung. Misalnya, perhatikan dewan pengawas sekolah dan taman di suatu komunitas. Jadi, mereka ini memiliki peran penting dalam menentukan kualitas sekolah, taman, fasilitas, rekreasi, dan perpustakaan yang dapat membantu atau menghambat pekerjaan anak. Yang keempat ada makrosistem, melibatkan budaya yang lebih luas. Budaya adalah istilah yang sangat luas yang mencakup peran etnis dan faktor sosial, ekonomi dalam perkembangan anak. Ini adalah konteks terluas di mana siswa dan guru hidup yang memperkuat nilai-nilai dan adat istiadat. Nilai adat-adat dan istiadat masyarakat lainnya, misalnya beberapa budaya seperti pedesaan Cina dan Iran, menekankan peran gender tradisional. Yang kelima ada kronosistem. Ini mencakup kondisi sosiohistoris perkembangan siswa. Contohnya, kehidupan anak-anak saat ini berbeda dalam banyak hal, dari apa yang dialami oleh orang tua mereka dan kakek nenek mereka saat masih anak-anak. Jadi, anak-anak saat ini lebih cenderung berada di tempat penitipan anak, menggunakan komputer, dan tumbuh di kota-kota baru yang tersebar dan terdekonsentrasi yang tidak sepenuhnya perkotaan, pedesaan, atau pinggiran kota. Jadi, di dalam teori Brun-Fulbener, konteks sosial kehidupan anak-anak merupakan pengaruh penting terhadap perkembangan mereka. Jadi, yuk kita bahas dua konteks tempat anak-anak menghabiskan sebagian besar. Yang pertama ada keluarga dan sekolah. Yang pertama ada keluarga. Meskipun anak-anak tumbuh dalam keluarga yang beragam, jadi di hampir setiap keluarga, orang tua ini memainkan peran penting dalam mendukung dan merangsang prestasi akademik dan sikap anak-anak terhadap sekolah. Jadi, nilai yang diberikan oleh orang tua terhadap pendidikan dapat menentukan apakah anak-anak berprestasi baik di sekolah. Orang tua ini tidak hanya mempengaruhi prestasi anak di sekolah,
tetapi mereka juga membuat keputusan tentang kegiatan anak di luar sekolah. Keterlibatan anak dalam kegiatan seperti olahraga, musik, dan kegiatan lainnya ini sangat dipengaruhi oleh sejauh mana orang tua mendaftarkan anak untuk kegiatan tersebut dan mendorong partisipasi mereka. Selanjutnya ada pola asuh keluarga. Yang pertama, pola asuh otoriter bersifat membatasi dan menghukum. Yang kedua, pola asuh yang otoriter mendorong anak untuk mandiri tetapi tetap memberikan batasan dan kendali atas tindakan mereka. Yang ketiga, pola asuh yang lalai adalah pola asuh yang dimana orang tua tidak terlibat dalam kehidupan anak-anaknya. Dan yang keempat ada pola asuh yang memanjakan. Ini adalah gaya pola asuh yang dimana orang tua sangat terlibat dengan anak-anaknya tetapi hanya memberikan sedikit batasan atau larangan pada perilaku anak. Selanjutnya, sekolah. Di sekolah, anak-anak telah menghabiskan waktu bertahun-tahun sebagai anggota masyarakat kecil yang memberikan pengaruh besar kepada perkembangan sosial emosional mereka. Bagaimana dunia sosial ini berubah seiring perkembangan anak-anak? Sekolah mengubah konteks perkembangan sosial. Konteks sosial bervariasi melalui masa kanak-kanak awal, sekolah, dan remaja. Lingkungan anak usia dini adalah lingkungan yang dilindungi, yang batasannya adalah ruang kelas. Jadi, di dalam lingkungan sosial ini yang terbatas, anak-anak kecil berinteraksi dengan satu atau dua guru. Anak-anak kecil juga berinteraksi dengan teman sebaya dalam kelompok diadik atau kelompok kecil. Ruang kelas juga masih menjadi konteks utama di sekolah dasar. Guru melambangkan otoritas yang menetapkan iklim kelas, kondisi interaksi sosial, dan sifat fungsi kelompok. Kelompok sebaya lebih penting sekarang, dan siswa memiliki minat yang lebih besar dalam persahabatan. Saat anak-anak telah memasuki sekolah menengah pertama dan menengah ke atas, lingkungan sekolah semakin luas cakupannya dan semakin kompleks. Lingkungan sosial kini telah mencakup seluruh sekolah, bukan hanya ruang kelas. Jadi, remaja ini berinteraksi dengan guru dan teman sebaya dari berbagai latar belakang budaya. Dengan minat yang lebih beragam, perilaku sosial remaja menjadi lebih condong ke teman, kegiatan ekskul, klub, dan masyarakat. Siswa sekolah menengah lebih menyadari sekolah sebagai sistem sosial dan mungkin telah termotivasi untuk menyesuaikan diri untuk menentukannya. Selanjutnya ada teori perkembangan rentang hidup Erikson. Jadi, untuk melengkapi analisis benar-benar tentang konteks sosial tempat anak-anak berkembang dan orang-orang yang penting dalam kehidupan mereka. Jadi, teori Erik Erikson ini dari tahun 1902 sampai 1994 menyajikan pandangan perkembangan kehidupan manusia secara bertahap. 8 tahapan perkembangan manusia dalam teori Erikson. 8 tahapan perkembangan ini terjadi pada saat manusia menjalani rentang hidup manusia. Setiap tahap terdiri dari tugas perkembangan yang menghadapkan individu dengan krisis. Bagi Erikson, setiap krisis bukanlah bencana besar, tetapi titik balik peningkatan kerentanan dan peningkatan potensi. Semakin berhasil individu mengatasi setiap krisis, semakin sehat psikologis individu tersebut. Jadi, setiap tahap ini memiliki aspek positif dan negatif. Selanjutnya ada aspek positif dan negatif. Yang pertama, kepercayaan versus ketidakpercayaan. Yang kedua, otonomi versus rasa malu dan ragu. Yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah. Yang keempat,
industri versus inferioritas. Yang kelima, identitas versus kebingungan identitas. Yang keenam, keintiman versus isolasi. Ketujuh, generativitas versus stagnasi. Yang kedelapan, integritas versus keputusasaan. Jadi, teori Erikson ini telah menangkap beberapa tugas sosioemosional terutama dalam kehidupan dan menempatkannya dalam kerangka perkembangan. Jadi, di konsep ini identitasnya sangat membantu dalam memahami remaja yang lebih tua dan mahasiswa. Keseluruhan teorinya ini merupakan kekuatan penting dalam membentuk pandangan terkini tentang perkembangan manusia sebagai sesuatu yang berlangsung seumur hidup dan bukan hanya terbatas pada masa kanak-kanak. Itulah tadi hasil presentasi dari saya. Saya, Mailani, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.